Baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami yang senantiasa kami nikmati. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pemeliharaan-Mu, bahkan kami boleh kembali beribadah walaupun secara online. Kami mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Salam. Salam sehat, salam sukacita. Bertemu lagi dalam ibadah hari ini, dan saya yakin semua sekolah minggu remaja bersukacita, bergembira hari ini, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab. Semua siapkan Alkitabnya, mari buka Alkitabnya. Kita baca dari kitab 2 Tawarik. Ya, itu perjanjian lama. Habis 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, lalu 1 Tawarik, 2 Tawarik. 2 Tawarik 15 ayat 7. Satu ayat saja. 2 Tawarik 15 ayat 7. Ya, ini ayat yang sudah sering kita dengar. Saya yakin sudah banyak juga yang menghafal ya. Mari kita baca sama-sama. 2 Tawarik 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kita coba hafalkan ya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Wah, sekarang bilang sama yang temannya di rumah, mungkin orang tua, mungkin abang, adik, ya bilang gini, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Ya. Dengan tema semangat, ya, tetap bersemangat. Kita hari ini belajar satu bagian firman Tuhan tentang seorang raja, ya, yang waktu itu dia putus asa. Nama rajanya disebut di sini Raja Asa. Dia putus asa karena waktu itu Israel sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ada penyembahan berhala. Masyarakat tidak teratur. Tidak mendengarkan apa yang benar. Lalu waktu itu ada seorang nabi. Seorang yang bernama Azaria. Dihinggapi, dipenuhi oleh roh Allah. Dia bilang kepada Asa, kamu harus melakukan pembaharuan di Israel. Memulihkan, memperbaharui, membangun kembali bangsa itu, membuang semua dewa-dewa yang tidak benar, menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala, mengadakan reformasi, pembaharuan di Israel. Asa bilang, bagaimana caranya, aku tidak sanggup. Lalu dalam situasi yang galau itu, situasi yang ingin berhenti itu, di saat Asa kurang bersemangat, Allah melalui Azaria menguatkan dia. Dalam ayat 7 yang kita baca tadi, 2 Tawarik 15 ini, Azaria menyampaikan pesan Allah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, sebelum saya lanjut, saya rindu kita melihat dulu kisah, ya, video singkat tentang orang-orang yang dalam hidupnya secara fisik bisa terbatas. Ya, secara tubuh mungkin ya difabel, banyak kekurangan. Ada yang kakinya hanya satu, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang tunanetra. Tapi bagaimana mereka terus semangat hingga akhirnya mereka menjadi sang juara. Kita lihat videonya dulu ya, sebentar.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh. Baik, apa yang dipelajari dari video tadi? Wah, itu video menggambarkan banyak orang yang mengalami keterbatasan secara fisik. Adik-adik sekolah minggu remaja jauh lebih sempurna secara fisik dari mereka. Tapi lihat mereka tadi yang dalam video itu. Mereka berlomba, mereka bertanding dengan begitu semangat. Hingga akhirnya menjadi juara, dapat medali emas. Ya, dapat karangan bunga yang indah. Nah, adik-adik sekolah minggu remaja mungkin saat ini di masa-masa COVID, ada banyak hal yang membuat kita nggak semangat ya. Bagaimana ya kami sekolah ini? Ada lagi Omikron dan entah apa lagi. Gitu. Harus disuntik, divaksin. Mungkin ada yang sudah mendaftar vaksin tapi ketakutan ya. Gimana ya kami ini sekolah ke depannya? Karena COVID ini bapakku udah nggak kerja lagi. Uang kami sudah kurang sekali. Bisa jadi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan yang pertama. Semangat. Harus tetap semangat. Kenapa? Karena seperti apa yang dikatakan Azaria kepada Asa. Jelas, saya baca ayat 4 ya. Memang tidak itu bahan renungannya hanya ayat 7. Tapi adik-adik saya sarankan baca semuanya satu kitab ya. Ayat 4 saya baca. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Semangat. Semangat. Karena apa? Karena kita punya Allah. Karena itu adik-adik sekolah minggu remaja yang dikasih Tuhan, dalam situasi sekarang, banyak hal yang membuat kita tidak bersemangat, belajar juga tidak menyenangkan, ya, takut-takut. Tapi mari belajar dari seperti orang Israel, mencari Allah, mendekatkan diri, mengandalkan Allah, supaya kita terus bersemangat. Ya. Poin yang kedua, bagaimana supaya tetap semangat? Mari mencoba belajar bersyukur, menghitung berkat Tuhan. Saat kita merasa hidup kita sangat sulit, keuangan orang tua terbatas, barangkali ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi, mari kita melihat Tuhan memelihara hidup kita. Hari lepas hari kita bangun tidur, Tuhan masih berikan napas. Kita pergi sekolah dilindungi Tuhan. Pulang sekolah masih sehat. Aduh COVID, nggak bisa ke gereja. Nah, ini Tuhan masih berikan teknologi. Kita bisa ibadah secara online. Mari belajar menghitung berkat Tuhan.
kita masih diberikan orang tua yang sehat, yang bisa bekerja. Bersyukur. Dan jangan pernah membandingkan orang tuamu dengan orang tua orang lain. Ya, bersyukur punya papa mama yang mengasihimu. Jangan bandingkan papa mamamu dengan papa mamanya orang. Ya, tengok itu papanya orang itu kerjanya bagus, punya mobil. Kita lihat ini, papa kerja nggak kerja, penghasilannya terbatas, nggak apa-apa, disyukuri. Itu berkat Tuhan, orang tuanya masih sehat. Ya, opungnya masih sehat, masih ada opung yang jaga, yang tinggal sama opungnya. Dinikmati, disyukuri. Ya. Selanjutnya dalam ayat ini dikatakan, saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, dan saat kita menjadi orang yang rajin, yang bersemangat melakukan tugas kita, baik belajar, beribadah, bekerja, ayat 7 itu ada jaminan di situ. Karena ada upah bagi usahamu. Artinya saat orang berdoa keras, bekerja keras, dekat dengan Allah, maka ada upah. Ada berkat. Ada jaminan penyertaan Allah. Ada yang hafal? Amsal 23:18. Ada yang hafal? Amsal 23:18. Jaminan dari Allah ini ya, untuk anak-anak sekolah minggu remaja yang sedang sekolah. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Bisa kita terbatas secara fisik, secara keuangan, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, amin. Kita punya Allah yang mengasihi kita. Karena itu terus semangat, terus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, baca firman Tuhan, dan terus mengerjakan tugasmu, baik belajar maupun bekerja membantu orang tua. Dan lihat, ada upah dari Tuhan, ada jaminan dari Tuhan, jaminan masa depan yang Tuhan berikan bagimu. Tidak ada yang sia-sia kalau kita kerjakan dalam Kristus Tuhan. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan bagi kami menguatkan kami. Banyak hal yang membuat kami takut, terbatas, khawatir. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bersemangat, mengandalkan Tuhan, dan melihat janji penyertaan Tuhan. Masa depan tersedia bagi kami. Terima kasih. Ajar kami menjadi anak sekolah minggu remaja yang mentaati dan melakukan firman Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk semua kami yang boleh ambil bagian secara sambil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus memberkati kami bersama-sama dalam kasih Tuhan. Terpuji Bapa dalam nama Yesus. Amin.